Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahmudin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Ulil Albab Kebumen, dengan fasilitator Ibu Sri Hidayah MPD serta pengajar praktek Ibu Dewi Sri Wahyuni SPD SD. Dalam tarian video ini, saya akan menyajikan sebuah modul diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pendahuluan. Pendidikan merupakan akar budaya bangsa. Melalui pendidikan, budaya bangsa akan bisa tercapai dengan baik. Dalam proses pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia yang biasa bisa disemai melalui pemahaman dan kebiasaan secara baik dan terus-menerus. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan seperti halnya persemaian padi. Seorang guru hanya mampu menuntun lakunya murid. Lakunya tersebut bisa disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru mempunyai peranan penting dalam menuntun kajian murid, mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal serta menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru bersama rekan sejawat dapat menentukan visi pendidikan mulai dari kelas hingga lingkungan sekolah. Nilai-nilai positif mulai dari pelaksanaan dan refleksi bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang baik. Adapun tujuan aksi nyata 1.4, tujuan aksi nyata ini adalah mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan berpedoman nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang berpihak pada murid bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai harapan, siswa dapat menerapkan prinsip 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Lin masa. 1. CGP menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi tentang pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah serta mensosialisasikannya. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru sejawat untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Ketiga, memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Dan yang ketiga, restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama dengan menumbuh kembangkan kesadaran diri pentingnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolahnya. 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Ketiga, menempatkan diri pada posisi manajer secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Menerapkan segitiga restitusi. Yang kelima, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mewujudkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Islam Ulil Albab Kebumen yang kami hormati, para Dewan Asatidz Yayasan Ulil Albab Kebumen, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat dipertemukan dalam kegiatan workshop diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Agung kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Baiklah ustaz-ustaz semuanya, untuk memulai acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kita bersama. Ala hadiniyah wa ala kulli hadin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja ya Ustazah, meningkat acara selanjutnya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan workshop diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh
Ustadz Muhammad Mahfudin SPD. Kepada Ustadz Muhammad Mahfudin SPD, disilakan. Tegang ya Us, ada tausiah. Sayanya maksudnya. Selamat pagi Ustaz ya. Di sini nggak ada Ustaz, jadi saya panggil Ustaz ya. Saya laki-laki sendiri berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini? Sehat. Perasaannya gimana? Luar biasa. Kalau saya sama yang pertama ditanya adalah perasaan. Sedih, kenapa sedih? Senang, kenapa senang? Bahagia, kenapa bahagia? Sehingga kita juga lebih dekat dengan anak. Gitu ya. Sehat hari ini, saudara? Alhamdulillah. Senang hari ini? Atau mungkin perasaannya seperti itu ya? Perasaannya seperti apa? Ya, semoga hari ini senang semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya, yang terhormat Kepala SD Islam Wilayah Kebumen, Ustazah Esti Ningsih, beserta guru karyawan yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Perkenankan saya Muhammad Mahfudin ya. Mungkin sudah kenal semuanya, tapi juga guru-guru yang baru juga mungkin nama lengkapnya juga tahu. Kok kenapa Pak Mahfudin di sini? Ya mungkin yang baru 1 tahun pertama. Saya sebenarnya secara administratif kependidikan saya menjadi guru di SD. Jadi dapodik saya di SD karena dulu saya memang berangkat dari SD. Kemudian berdirinya SMP saya lebih banyak ditugaskan di sana. Tapi karena semuanya belum berpindah kegiatan yang kedinasan, saya tetap mengikuti program SD meskipun beberapa kegiatan saya tidak bisa mengikuti secara maksimal. Begitu ya wes. Misalnya sekarang kita kurikulum merdeka ya. Saya menjadi salah satu peserta di calon guru penggerak angkatan 9 bersama 203 di Kabupaten Kebumen, dan di SD Kecamatan Kebumen hanya beberapa. Ya alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengikuti, dan di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi sesuatu yang kemungkinan saya akan juga berbagi baik pada teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa menerima dengan baik. Allahumma amin. Nama saya Muhammad Mahfudin SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Ya. Next please. Ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Teman-teman, dalam pendidikan sebenarnya budaya positif itu sudah ada sejak lahir ya. Sejak lahir dan sekarang. Ini hanya penguatan bagaimana kita mereview lagi, merefleksi kembali apa sih budaya positif, apa sih budaya dan positif itu sendiri. Nah, namun sebelumnya sebelum jauh ke depan, saya ingin slide yang ketiga bisa. Mana ya? Slide yang ketiga dipresentasikan aja nih di kolom. Dipresentasikan. Oke, terima kasih. Ya, saya menyantumkan nama di atas. Ini salah satu orang yang mengembangkan budaya positif di Indonesia di kurikulum merdeka. Dan pada saat saya menerima materi ini, orang yang luar biasa itu salah satunya sudah meninggal. Dari saya, orang yang sudah mengabdikan diri kepada negara melalui kurikulum ini, mereka salah satu sudah meninggal, dan saya pun kemarin pada saat menerima materi untuk mengirimkan Fatihah. Begitu juga saya memohon kepada rekan-rekan semuanya untuk mengirimkan doa kepada Ibu Murti Ayu yang sudah mendahului kita. Semoga kita mendapatkan manfaat berkah ilmunya. Amin. Khususan Dirruhi Dr. Murti Ayu Dayanti MPD, semoga ilmunya bermanfaat, berkah hidupnya, segala amal yang diturunkan kepada kita diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.
Terima kasih guru-guruku yang hebat, teman-temanku yang luar biasa. Semoga amal ini juga teman-teman bisa petik di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Next saya. Dalam budaya positif, ya. Nah, apa yang akan kita dapatkan dalam materi hari ini? Mana, Riz? Sebelumnya, Riz? Nah, jangan gerak, Riz. Nih. Ya, next. Habis ini. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak biar kita sama-sama maksimal. Saya juga senang, teman-teman juga senang dan mendapatkan sesuatu yang hal baru pada kesempatan ini. Saya ingin mengajak bagaimana kita belajar pada budaya positif hari ini. Teman-teman sepakat nggak hadir seutuhnya? Hadir seutuhnya itu mulai dari sekarang sampai nanti teman-teman tidak hilang. Saya kasihan. Bisa nggak? Ya semoga bisa ya. Tapi misalkan ada keperluan yang memang lebih penting, silakan teman-teman bisa izin mengangkat tangan dan silakan saya izinkan dengan baik. Gitu ya. Oke, terus yang kemudian hargai waktu. Kita sangat luar biasa hari ini. Tadi saya persiapan sampai mulai jam 8:30 saja. Kita mulai bisa waktu mulai jam 9:20. Itu yang sangat luar biasa. Padahal sudah saya siapkan. Tapi saya juga karena sendiri dan dibantu teman-teman, ya bismillah, semoga kita hari ini bisa mendapatkan kelancaran sampai selesai. Nah, target saya di sini setelah saya tadi membuka itu harus di video selama 60 menit ke depan, sehingga full semoga bisa terlaksana dengan baik. Begitu ya. Kemudian buat catatan teman-teman, saya minta nanti ketika saya minta sesuatu buat catatan kecil, entah itu perasaan atau seperti apa. Bisa setuju? Setuju? Biar teman-teman juga hadir dalam komunikasi belajar hari ini. Meskipun ada yang lain silakan, tapi hadir teman-teman sebagian kecil buat saya nggak apa-apa buat kita semuanya. Oke? Oke. Kemudian selanjutnya angkat tangan jika ada keperluan teman-teman, bisa apapun kepentingannya silakan teman-teman bisa resen dulu, kemudian bisa bertanya, bisa menyangka ataupun kepentingan yang lain silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan buat teman-teman. Alhamdulillah. Saya rasanya luar biasa hari ini kayak ngajar anak-anak. Tapi karena gede-gede ya, saya bayangkan sama anak-anak kelas nggak bisa. Tapi nggak tahu perasaan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Terus kira-kira teman-teman bisa ngobrol sendiri atau tidak? Mau ngobrol sendiri atau mendengarkan dengan saya sendiri? Mendengarkan. Oke, berarti kita sepakat ya ngobrolnya nanti aja ya. Oke. Terus kemudian selama 60 menit ke depan, nanti ngobrol sebentar. Kita 10 menit nanti saya perkenalkan, terus kemudian sesi 45 menit sesi saling menguatkan, berbagi rasa, berbagi praktik baik dan diskusi. Di sini saya berbagi, bukan menceramai, bukan seperti apa. Saya berbagi. Saya tentu banyak kekurangan, apalagi teman-teman yang sudah lama di sini melihat Pak Mahfud seperti ini, pasti banyak kekurangan. Tapi semoga dengan kecil ini saya bisa berbagi dan menguatkan apa yang teman-teman sudah dilakukan. Dan teman-teman wali kelas dan semuanya pasti sudah melakukan semua apa yang sudah saya sampaikan. Namun mungkin ada beberapa lain yang bisa, hal yang baru nanti teman-teman bisa dapatkan. Terus kemudian ada tanya jawab, saya minta tolong sesuatu yang nanti teman-teman dalam benak pikiran, perasaan yang memang teman-teman mau tanyakan silakan tanya. Ini sharing. Justru ketika teman-teman nanti bisa bertanya kepada saya dan saya bisa menjawab alhamdulillah. Ketika teman-teman tidak bisa saya berikan jawabannya, teman-teman menjadi PR bagi saya. Karena berarti teman-teman jauh lebih kritis dari apa yang saya sampaikan. Begitu gitu? Ya, manfaat yang baik. Tadi sudah diawali dengan baik. Terus kemudian nanti refleksi akhir. Refleksi akhir adalah permintaan saya dan teman-teman bagaimana kita merasakan kegiatan hari ini. Sehingga teman-teman minimal satu berikan komentar, bisa nggak? Bisa nggak? Baik itu langsung maupun baik secara tulisan boleh. Begitu kan? Ya silakan saya atur sedemikian rupa. Nanti kalau lebih dari itu kita atur bilang boleh. Oke, kompetensi lulusan yang hari ini kita akan dapatkan yang pertama adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Di sini teman-teman saya harap teman-teman bisa, meskipun bukan guru penggerak, ini kan
kompetensi yang saya harus sampaikan ya. Teman-teman juga dari sini mengetahui kebutuhan belajar lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Teman-teman, karena ini adalah budaya positif, teman-teman nanti dalam lingkungan ini kita akan belajar yang namanya kebutuhan belajar kita. Kita akan belajar apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam lingkungan belajar. Kemudian yang kedua adalah mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan, mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, karena budaya positif nanti kita akan belajar bagaimana menggerakkan kelas, menggerakkan anak-anak dengan budaya-budaya positif yang akan kita terapkan nanti. Oke, next. Oke, explore konsep. Hari ini kita akan belajar tentang ada 5 materi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teman-teman bisa ada gambaran ya. Disiplin positif ini yang pertama, dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah teori motivasi, ya. Kemudian hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, ini ada hukuman, ada penghargaan. Ini mungkin ada satu yang nanti titik berat di dalam diri kita. Kemudian ada 2.3 keyakinan kelas. Mungkin biasa yang wali kelas. Kalau saya keyakinan kelas jarang, karena saya guru mapel, biasanya keyakinan pembelajaran antar guru mapel, gitu ya. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang ke-6 selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, nanti kita akan belajar tentang ini selama beberapa waktu ke depan. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah selamat datang Bu Esti. Ya, sangat memperhatikan. Terima kasih. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Next, Gus. Belum sampai sini. Terus sebelumnya. Oke, next lagi tadi. Oke. Sebelumnya. Oke. Yang makna disiplin masih ada ya? Oke, lanjut. Oke, next. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol. Guru mengontrol murid, ya. Guru mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira enak gak ini dengar? Enak gak teman-teman? Membaca kata-kata kalimat ini, teman-teman nyaman atau tidak? Nyaman gak, Gus? Tidak nyaman. Guru mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Teman-teman nyaman gak? Setuju gak? Coba yang setuju. Tergantung cara mengkritiknya. Ya, berarti ada alasannya, Gus ya. Oke, terima kasih. Alasannya apa, Gus? Kan orang ada yang mengkritik dengan cara yang bisa terima, ada yang mungkin sulit diterima. Oke, berarti gaya dalam menyampaikan kritikan ya. Kalau kritik itu nyaman gak, Gus? Kalau diambil hikmahnya, insya Allah itu akan menjadi ilmu bagi yang mendapatkan kritikan. Kalau tidak diterima, juga malah berbuat yang berefek tidak bagus ya. Ini kok kelewatan, Gus? Yang slide 6. Ini ya. Ya, tadi ya. Kelewatan tadi ya. Oke, maaf teman-teman, agak slow ya.
Sudah? Oke teman-teman. Ya, tadi sudah terlanjur masuk ke materi, tapi agak tekan. Teman-teman, bisa dibaca hadis seutuhnya, The Presence in Mindfulness, yaitu saya minta tolong teman-teman hadir dengan sepenuh hati. Tolong tadi sepakat bahwa kita akan membuat catatan kecil. Silakan teman-teman bisa memegang pulpennya, bisa? Atau HP boleh, karena teman-teman pakai HP boleh. Tapi ada catatan itu bisa menggunakan HP, bisa menggunakan. Nah, dalam kita belajar nanti kita akan sama-sama merubah atau menambah pikiran kita. Ya, tenangkan hati dan pikiran, damailah sejenak untuk mengikuti workshop. Bisa ya? Nah, perintah saya adalah tuliskan ungkapan terima kasih kepada diri sendiri, orang yang penting dalam hidup Anda melalui kolom komentar. Nah, karena ini tidak komentar, ya Anda bisa menulis dalam diri sendiri. Silakan. Musiknya is. Oke. Di atas. Ya. Teman-teman, saya yakin dalam kehidupan ini tidak salah sendiri. Pasti ada orang yang menolong, orang yang berkontribusi dalam kehidupan teman-teman semuanya. Sambil menikmati lagu ini, teman-teman silahkan. Just over 2 minutes, I'm going to show you how I created this ebook using a feature called Wordgenie from Designer. Firstly, when you're in Designer, what you need to do is enter in your niche or your idea. So I'm going to type in coaching. Then I want to get a bit more specific about the niche. So I'm going to choose wellness coaching. And then following that, I'm going to identify what all... Ya. Teman-teman membayangkan bagaimana ada orang penting yang hadir dalam hidup kita. Entah itu orang tua, suami, anak, mbah, atau seseorang yang hadir di setiap waktu dalam berkontribusi di kehidupan kita. Berterima kasihlah kepada mereka dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Bisa anak-anak kita, bisa siswa kita yang yakin pada suatu ketika nanti mereka akan membantu kita pada sebuah level di mana kita itu menjadi orang yang luar biasa. Karena kita bukan makhluk individu saja, tapi makhluk sosial. Ya maaf, ini sinyalnya kurang menguntungkan, tapi tidak masalah. Saya sendiri pasti punya ada orang yang perhatian secara khusus di lingkungan kita, ruangan ini. Tanpa kehadiran teman-teman juga, saya tidak akan bisa maksimal. Banyak kekurangan, banyak kelebihan. Kita bisa berucap terima kasih kepada siapapun ada orang yang membantu kita. Semua orang pasti punya keinginan untuk diakui. Semua orang pasti punya kebutuhan di mana kehadiran dirinya kepengen berkontribusi buat dirinya sendiri, buat anak-anak, buat lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, bahkan teman-teman kepengen berjuang untuk orang yang akan dicintai dan patut dicintai, yaitu orang tua kita, anak-anak kita, anak kita, dan semuanya. Hidup kita tidak akan pernah lama. Hidup kita punya batas waktu. Waktu sekarang, waktu nanti sore, nanti malam, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, sampai mungkin batas usia kita. Sebelum ucapan terima kasih itu tertuang, maka marilah kita berterima kasih pada diri sendiri. Jiwa ini tidak bisa semangat tanpa raga yang kuat. Raga yang kuat tidak akan bisa melangkah tanpa ada jiwa semangat yang luar biasa.
Ucapan terima kasih ini sebagai rasa syukur bahwa diri ini adalah ciptaan yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Hadirkan perasaan dalam ucapan terima kasih, sehingga benar-benar hadir untuk diri kita sendiri. Kita persembahkan sama orang-orang yang kita cintai. Bahkan orang yang membenci kita itu juga terima kasih, karena engkau hadir untuk menguatkan diri ini. Allah menciptakan ada surga dan neraka, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Semuanya itu dalam diri kita. Oke, cukup bisa dah? Nanti kalau kelamaan teman-teman akan membuat sebuah cerita harmoni, ya, cerita diari yang akan bisa dibukukan jadi cerpen, bisa jadi apa ya, novel gitu ya, bisa menginspirasi diri sendiri atau kenangan. Oke, terima kasih ya. Saya akan mencoba, boleh membacakan? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh? Oke, saya akan membacakan terutama buat kita semuanya. Ada yang satu kata, ada yang satu kalimat. Rasanya gimana, Gus? Lega nggak? Begitulah anak-anak. Ceritakan saja. Ada yang tidak, ya nggak? Ada yang kayak gitu. Nah, kalau orang dewasa, saya sekarang mulai di SMP. Coba perasaanmu seperti apa? Saya berterima kasih karena sesungguhnya panjangnya kata tidak akan pernah mampu mengiaskan betapa dalamnya makna. Aduh, dalam ini dulu. Segala hal yang pernah dilalui mengajarkan saya tentang arti dari sebuah perjalanan. Terima kasih sudah kuat sampai detik ini. Waduh, siapa ini? Diriku sendiri. Karena sudah. Oke, ada yang lain yang bisa saya bacakan? Bisa ada yang sedang hari ini? Boleh? Boleh saya bacakan? Boleh. Oke. Terima kasih Ustazah. Saya bacakan ya. Sambil membayangkan. Terima kasih untuk orang tua yang telah berkontribusi besar dalam hidupku. Mulai dari membesarkanku, mulai dari aku dalam kandungan, bahkan sampai di usia yang sudah menginjak dewasa ini. Mereka yang telah berjuang memberikan yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih untuk setiap detik kebahagiaan dan setiap detik kebersamaan yang telah terlewati. Dan terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai detik ini. Di sini ada dua sesi ya. Ada dua orang tua dan diri sendiri. Maka siapa yang akan menguatkan kita? Saya tanya, siapa yang akan menguatkan kita? Diri sendiri. Maka sebenarnya tadi ada slide. Ada slide di mana siapa orang yang paling hebat diri ini adalah diri sendiri. Maka teman-teman tidak boleh siapapun yang menggoyahkan prinsip teman-teman. Sepakat atau tidak? Saya punya cerita. Tadi sudah ada di slide. Jika ada sesuatu yang saya berikan kepada kalian dan itu berharga buat kalian, ada seseorang yang meminta kepada kalian, akankah kalian memberikan? Memberikan atau tidak? Memberikan atau tidak? Padahal yang sesuatu itu tadi berharga buat teman-teman semuanya. Diberikan atau tidak? Tidak. Ada yang memberikan? Ada yang memberikan, ada yang tidak. Tergantung siapa? Tergantung diri kita sendiri. Apapun orang lain minta, ngemis-ngemis dan yang segala macam, kalau kita memang kencang, yang berhak diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita serahkan sama kamu, itu hak kita.
kita dirampas itu hak kita. Maka siapa yang menjaga diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Mohon maaf saya belum bisa membaca semuanya, tapi nanti saya akan bacakan di Asian salah satu di antara kalian. Oke, next, Ustazah. Disitulah perasaan anak-anak. Anak-anak tidak ada yang sama, ya enggak? Kita apresiasi anak-anak seperti itu. Lanjut ya Ustaz ya. Kayak diam, lanjut apa nyaman atau tegang ini Ustaz? Lanjut ya. Materinya belum sampai. Oke. Slide ke-7 berarti Ustaz. Ya, di aja nggak apa-apa. Tadi sudah ini, kemudian slide nomor 8 Ustaz. Tadi udah ya. Oke, ini sebenarnya tadi. Kegiatan bayangkan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda dan atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di atas salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah dengan kepala. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghadik, merayu, menyuap, dan apa saja agar dapat membuka tangan Anda. Apa yang terjadi? Ini adalah diri Anda sendiri. Anda akan bisa mengencangkan apabila itu benar-benar berharga buat teman-teman. Sama kayak tadi. Jadi ya, maka semuanya adalah dalam kuasa diri. Tidak ada yang boleh merenggut diri ini kecuali kita sendiri. Oke, next terus. Oke. Nah, dalam teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, sebelumnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak kita teman-teman? Pernah nggak? Pernah, saya pernah. Sering. Karena kita hidup setiap hari. Ya, kalau kita tidur enggak. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perbedaan teori kontrol. Kalau kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, sering. Maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Biarkan mereka juga punya pandangan masing-masing. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang. Paham teman-teman? Dan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan? Bu Esti mau ambil kebijakan, teman-teman bersikap kepada kita, duduknya berbeda, itu pasti punya tujuan. Biarkan. Karena kalau perilaku buruk dilihat dari sesuatu kesalahan orang, teman-teman nggak akan pernah nyaman dalam hidup, gitu ya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya nggak? Iya. Seperti apa yang tadi saya tulis. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol. Seperti tadi, genggaman yang tadi. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain dengan kekuasaan, dengan posisi, dengan jabatan, dengan guru, dengan apa yang ada dalam diri kita. Tapi dalam teori kontrol adalah tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya enggak? Ada kita pernah nggak memaksa? Pernah nggak? Ya nggak sering. Sering nggak memaksanya ya? Ya beberapa kali. Bahasanya beberapa kali aja. Cuma seolah-olah kalau kita sehari aja memaksa 2 kali kok sering ya? Ya nggak? Padahal memaksanya hanya sekali kok. Tapi berulang kali setiap hari 1 kali seolah-olah biasa memaksa. Dari kontrolnya adalah konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Berpikir menang dan kalah. Maka teori kontrolnya adalah pilihannya adalah
Moral berpikir menang dan menang. Karena semua apa yang dalam pikiran kita, kekuasaan kita adalah pilihan terbaik untuk tidak ada yang kalah. Ya enggak? Iya. Next guys. Nah, disiplin. Ini slide berapa Gus? Hari ini materi disiplin. Kejauhan ya. Kejauhan Gus. Cut lagi Gus. Per slide aja gitu. Nah, bawa lagi Gus. Bu hari ini dikontrol. Aman? Oke. Nah itu. Nah, disiplin. Metrik. Slide 13. Di atasnya tadi apa? Slide 14. 14 itu apa? Nah tadi ya. Oke. Disiplin. Teman-teman, Bu siapa? Namanya Bu Hikmah. Disiplin. Apa disiplin itu? Tepat waktu. Ada yang lain? Itu apa? Taat aturan. Idem. Taat aturan. Bu dia. Disiplin itu apa? Mengerjakan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya. Tepat waktu. Tadi Bu Buri sesuai dengan aturan. Oke. Kita akan bahas bersama. Terima kasih atas pendapatnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti kenapa? Kurang besar. Oke. Oke, terima kasih atas masukannya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, tujuan apa yang dia hargai. Kalau seperti ini, disiplin itu siapa yang membuat disiplin? Diri sendiri. Kalau taat aturan, kita disiplin karena taat. Sudah ada perbedaannya Ustaz? Ya, kalau tadi disiplin itu orang yang taat aturan. Kalau sekarang disiplin dari diri kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak boleh. Namun dalam budaya kita memang makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya enggak? Ketergantungan, tadi ya, mengerjakan sesuatu tepat waktu. Benar apa salah? Benar. Tapi maknanya sudah bergeser. Berarti mereka yang tidak taat, tidak disiplin gitu ya. Berarti kan maknanya sudah bergeser. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maka mereka yang tidak taat, maka dianggap tidak disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Orang terlambat disiplin tidak? Disiplin nggak harus? Saya tanya, orang terlambat disiplin atau tidak? Disiplin nggak harus? Kalau lihat itu berarti tergantung arti alasannya. Berarti kadang-kadang kita menganggap, kamu terlambat, tidak disiplinnya nggak? Padahal punya alasan masing-masing. Maka paradigma pemikiran arti disiplin ini harus di-slow lagi. Jangan sampai mengatakan kita tidak tahu alasannya, kita mengatakan mereka tidak disiplin. Oke, terima kasih. Nah, dipresentasikan terus dibulkan biar saudara murid tambah gaya. Terus, oh iya, biar jelas. Oh tidak ngantuk. Sambil ada nyanyikannya Gus. Ya, sambil itu botol-botol yang luar biasa. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu umum secara menyeluruh. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti yang terdapat dalam kedisiplinan tadi.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa dan atau maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Teman-teman berpandangan kepada saya pasti punya tujuan, punya penilaian, itu enggak? Saya, dan itu tidak boleh saya batasi, karena itu kemerdekaan teman-teman, ya enggak? Enggak boleh. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik dalam diri teman-teman semuanya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Ketika teman-teman kepengen mulia, maka akan bersifat mulia tanpa paksaan. Betul nggak? Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Maka di sini kita mulai mengerucut kenapa kita bergerak menjadi anak-anak kita berprofil Pancasila. Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan bernalar kreatif. Teman-teman masih ingat? Masih hafal? Belajar Pancasila. Bisa gak? Bu Wiri bisa gak? Oh belum, saya ajari ya. Oke, teman-teman yang bisa ikut. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif. dan berakhlak kritis. Kayaknya ini Miss Dian. Ayo buat bahasa Inggris soalnya. Kapan nggak Bu Dian? Oke, sekarang kita nggak usah pakai ini. Yang penting teman-teman bisa mengungkapkan dan merasakan dalam hati. Bisa nggak? Satu, bisa nggak? Oke, dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif. dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Ternyata di anak SMP, anak-anak juga suka. Yang tadinya anak SD, oke anak SD. Ternyata anak SMP di samping lagi juga suka. Ya berarti karena mereka mulai merasakan apa yang tersirat dalam kata-kata itu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini saya nanya. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita di posisi mana nanti? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pernah seperti itu? Sembahyang misalnya. Yang nyolong sembahyang yang bakal dihukum, ya enggak? Ini yang sama-sama kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau orang lain atau institusi. Nek aku terlambat, nek aku disiplin, mesti aku lihat hadiah. Apa yang akan saya lakukan, dapatkan apabila saya melakukannya. Ternyata ini dalam kategori motivasi eksternal, belum mulai dari diri kita, ya enggak? Kalau kita melakukan itu tidak dapat pengimbalan, kita jadi turun motivasinya, ya enggak? Wah, emang bolak-balik sih kalau dialog, kalau lihat dia. Pernah nggak? Anak-anak kita pernah gitu? Pernah nggak? Nah, kalau kita menanamkan ini, betul atau tidak itu tergantung teman-teman semuanya. Nah, nanti kita akan sampai teori penghargaan atau hukuman nanti di sana. Nah, disiplin ini. Padahal disiplin tadi sudah kita bahas. Oke, terus kemudian, nah di sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya enggak? Maka tidak perlu ada orang lain. Seperti tadi genggaman, ini untuk saya dan saya yang belum baik, enggak apa-apa. Saya hari ini belum baik, selesai. Kalau saya sekarang belum baik,
mengharuskan orang lain, saya sekarang baik loh. Kita berantem dalam diri kita, ya enggak? Kita menjelaskan, oh besok saya hari ini udah baik, oh kita salah, ya udah, nggak boleh. Selesai. Maaf saya hari ini belum baik, teman-teman, selesai, ya enggak? Tapi kalau teman-teman mempertahankan, hari ini saya baik, Anda harus bersikap baik dengan saya. Jangankan teman lain, anak didik kita, ya enggak? Ustazah sudah baik nak. Saya kayak gitu dari SMP. Saya udah berkejaran, saya udah disiplin, kamu gak berani nonton. Sering sekali seperti itu. Nah sekarang kalau bisa hari ini mulai. Ternyata yang kita menganggap orang lain harus patuh terhadap kita itu motivasi yang eksternal, yang kadang-kadang itu tidak menguntungkan kita, tidak membangun kita. Ternyata tujuan disiplin positif di sini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu ya. Sepakat teman-teman? Ini pengetahuan. Semuanya terserah teman-teman semuanya. Oke, next question. Oke. Bapak kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Seberapa banyak kita sudah memerintah diri dan seberapa banyak kita memerintah orang lain, itu bisa dikalkulasikan. Sudah hari ini perintah terhadap diri kita itu lebih sedikit atau lebih banyak, tergantung yang tahu adalah diri kita sendiri, ya Kak? Ya. Ada yang mesem-mesem, ada yang bahasa lunyong gitu, tidak, ya Kak? Nek bahasa wong kiai iso maksa dhewe diri dhewe. Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu ya. Ini kata bapak kita itu Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan, sikap merdeka secara kelima. Next please. Oke. Sebelum ini slide berapa ini? Maaf ya, ini kayaknya lebih agak trouble. Oke, teman-teman semuanya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Dihukum oleh penghargaan. Bu Silvi? Paham atau bingung? Dihukum oleh penghargaan. Bu Huri? Bingung atau sudah paham? Oh masih bingung? Boleh. Kalau bingung kita belajar bersama-sama. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Tanda kutip ya. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Tadi yang saya sampaikan, saya disiplin biar tidak dimarahi kepala sekolah. Itu motivasi intrinsik atau eksternal? Eksternal, cakep. Saya sholat biar dapat pahala, intrinsik atau eksternal? Eksternal. Padahal sebenarnya sholat mendekatkan kita kepada disiplin. Itu bukan takut dan kepala sekolah ya, karena untuk diri kita sendiri, gitu ya. Nah, mengapa dihukum oleh penghargaan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, kalau teman-teman termotivasinya karena faktor eksternal, itu tidak baik dan akan nanti suatu ketika tidak akan banyak berubah, enggak? Karena ada penghargaan dan hukuman tadi. Dan jangka panjangnya apa? Orang-orang yang tertekan dalam seperti ini tidak banyak orang yang sukses, enggak? Karena dia orangnya saklek, aturan, tidak dikembalikan pada
ini kebutuhan kita, ya nggak? Dengar idealis. Aturan. Nah, kemudian penghargaan menghukum. Ya maaf, kita sering mengapresiasi teman-teman yang berperilaku baik. Padahal setiap perilaku harus diapresiasi, ya enggak? Contoh. Ya. Teman-teman semuanya, saya sendiri sering, anak-anak hari ini baik. Baiknya di mana, teman-teman? Apakah baik itu menyeluruh? Enggak. Kita lebih baik, lebih elegan adalah, Mas Bimo, hari ini kamu jujur telah mengakui kesalahanmu. Baik, berarti mengapresiasi kejujur. Hari ini kamu berangkat luar biasa, rapi. Itu penghargaan, bukan hukuman. Tapi kalau hari ini teman-teman luar biasa, saya hari ini biasa saja kok dikatakan luar biasa, itu hukuman, ya enggak? Padahal kata-kata itu bisa saja hanya pemanis saja, ya enggak? Kalau kita mau menghargai orang, sebutkan apa yang kita hargai, tidak menilai. Hari ini teman-teman luar biasa, sebutkan saja. Karena apa? Karena hari ini teman-teman semuanya berangkat atau menyambut siswa di dalam kelas dengan baik. Selesai. Tapi kalau menyampaikannya secara umum, itu namanya menghukum dan tidak berlandaskan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya apa ini? Penghargaan yang secara menyeluruh tadi, yang tidak memberikan informasi apa yang dihargai, itu tidak baik, kurang tepat. Terus kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Kalau penghargaan ini tidak efektif, jika penghargaan itu dikatakan secara menyeluruh, tidak menyebutkan personal apa yang dihargainya. Contoh, Bun ini hari ini belajarnya baik, semangat. Kalau ketemu saya senyum, sampaikan. Ada orang yang merengut, yang dikomentari yang merengut. Padahal harusnya sama-sama dikomentari, ya enggak? Seperti hanya, Ustazah, hari ini ada kegiatan ini, jempol saja di grup. Senang enggak? Teman-teman ngasih informasi di grup balik, Assalamualaikum Bu, hari ini, terima kasih. Senang enggak? Nah, begitu juga teman-teman akan merasa, Ustazah Esi akan merasa nyaman kalau memberikan informasi, jempol saja, gratis kan? Itu tergerak dalam dari siapa? Tidak perlu main kalau basic orang paling. Kalau SD itu biasanya sudah berarti kita menghargai orang tua, kasih jempol, selesai. Jadi tidak ada kelihatan sing komen dia, sing komen dia, sing info dia, sing komen dia, kayak gitu. Ya enggak? Maka kalau ada info, tergerakkan. Saya pengen menghargai orang, jempol saya, selesai. Gratis. Nanti kalau begitu, oh dikira ada kalau gue karena motivasi kita adalah intrin. Sepakat teman-teman? Ya, terbuktinya nanti kita setelah kegiatan ini. Penghargaan merusak hubungan yang tidak dihargai, ya enggak? Ya enggak? Contoh, teman-teman pernah enggak di saat teman-teman SD, sing jual kue bayar? Pernah enggak? Pernah enggak? Sing dhewe kesempatan kue bayar, pernah enggak? Nah, terus kamu pintar. Terus anak-anak ada yang terlambat terus, kamu tiap hari terlambat. Malu nggak kita? Seharusnya kita sebagai guru nggak seperti itu. Semua dihargai dengan baik, karena mereka juga kepengen maka kita menghargai. Kita juga pernah SD ya? Ya. Dihukum oleh penghargaan. Hampir 1 jam masih lama. Penghargaan menurunkan kualitas. Teman-teman, kalau teman-teman itu berharap dengan penghargaan akan menurunkan kualitas. Contoh ini yang saya ceritakan oleh guru saya, Pak Nuryadi. Seorang kiai itu dimintai sama seseorang yang diganggu setan. Terus seorang kiai itu berhasil membuang setan itu karena kiai itu dalam hatinya kepengen membantu, menolong. Tapi suatu ketika, ada perjanjian dalam setan itu yang ngomong, kowe aja ganggu santriku,
terus ada komunikasi, nek wani ganggu kayak gini. Nah terus suatu ketika diganggu lagi. Ketika diganggu lagi dan sebelum diganggu dia si orang yang tadi minta ngasihkan 100.000, ya enggak? Biasanya gitu ya. Nah ini yang merubah hati seorang kiai. Maaf saya ucap, bro, besok tuh diundang nangkai mani mesti ada gara-gara setan kae. Mesti nyong nangkainya kok di 100.000 mani, ya enggak? Kalau dalam hatinya terbersih seperti itu, setan pun bisa ngomong, aku ora bakal lunga sangka wong kiye karena hatimu sudah berbeda lagi. Yang tadinya menolong sekarang berpindah mencari sesuatu gitu, ya enggak? Inilah akhirnya menurunkan kualitas. Bisa enggak? Bisa. Tapi tidak semuanya ini bisa tetap. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Sing dihargai kue baik. Kalau teman-teman menghargai hanya personal, sing dihargai kue, saya yakin lah ngapa kok dihargai gurunya ya. Disiplin biasa banget kayak gitu ya enggak? Aku berangkat ke sih, buasi atau nyong ya seperti itu. Aku rapi, aku sesuai juga kamu sampaikan, ya enggak? Nah inilah penghargaan mematikan kreativitas. Saya kreatif dan tidak kreatif karena memang saya pengen kreatif, itu aja selesai. Dihargai atau tidak urusan belakang. Ki Hajar Dewantara kan orang yang kreatif pemikirannya, dihargai baru sekarang ya enggak? Pemikirannya. Kemudian penghargaan mengurang motivasi itu tadi kan, gitu ya? Sepakat ya? 5 menit lagi Gus, saya harus 1 jam, gitu ya? Next Gus, masih banyak sebenarnya. Kemudian bentuk program membajikan atau apresiasi. Dalam memberi apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. Tadi saya sampaikan. Kenapa anak ini dapat menghargai? Karena dia disiplin, selesai. Maka ini menjadi motivasi peningkatan. Jadi jangan secara umum. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Setiap anak kepengen diakui keberadaannya, betul? Begitu juga teman-teman. Gitu ya, Bu Nisa, Bu Hikmah, Bu Dian, Bu Tusi, dan lain. Semua kepengen diakui semuanya, ya kan? Iya, maksudnya tak mau dilakukan mungkin dimasuki ya ora, ya. Meskipun itu enggak, itu urusan gue. Tapi itu penting. Beri masa, ya, karena sejatinya seperti itu. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Anak-anak beri kesempatan. Yang bertanya, kamu baik dan semuanya pasti akan membuat kita nyaman. Tapi nek sing nakal gue ngomong gue, maksudnya ternyata biasanya yang nakal-nakal mereka satu ketika tidak akan sukses. Apakah kita akan mengambil kesusahan? Padahal tuh dia sulit banget tuh. Iya enggak? Dan kita itu, saya ngomong, kita itu peringkat di sekolah dulu peringkat berapa? Ada yang peringkat 1, Pak. Bahkan ada yang nggak pernah peringkatnya ya, Gus. Sekarang mengharapkan teman-teman peringkat Indonesia Ibu, gitu ya? Ya artinya kita menghargai setiap potensi anak itu yang penting, ya nggak? Ya, itu dari kita. Maaf ya. Kemudian fokus pada proses. Kita itu membersamai mereka. Kita tidak pernah menjamin mereka sukses saja. Kita hanya membersamai mereka. Gitu ya teman-teman ya. Ternyata yang digadang-gadang itu enggak mau begini. Dan suatu ketika saya dapat informasi yang dulu di sini tidak pernah dapat prestasi, aku demi ternyata di suatu ketika paralel di sekolah yang ribuan yang pernah saya sampaikan waktu itu. Maka masih ini harus kita. Nah, ini restitusi. Ya, restitusi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid dan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ada sedikit gambaran restitusi. Pernah nggak misalnya dipanggil BK?
Pernah nggak misalnya dimarahi sama kepala sekolah? Seharusnya teman-teman dimarahi, nggak apa-apa dipanggil misalnya. Terus kenapa hari ini telah dipanggil aja? Itu akan, restitusi ini akan mendukung kedekatan kita dengan seseorangnya nggak? Kita soalnya di zona baik, kita benar di zona baik. Nah ini restitusi ini adalah slide yang ini. Restitusi adalah penanganan masalah. Dimana setiap orang pasti punya masalah. Pertama adalah segitiga restitusinya. Di slide 37 tadi ya. Ada yang perlu ditanyakan sampai hari ini sebelum nanti next di selanjutnya? Bisa dulu. Ada yang tanyakan tentang penghargaan hukuman? Silakan, Budian. Sedikit silakan ditanyakan. Menghargai proses dan membersamai, betul ya. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita memprioritaskan hasil? Ya. Ya. Yang pertama itu dianggap sebuah kewajaran. Sama dengan saya tadi mengatakan apa teman-teman, apa arti disiplin buat teman-teman? Ya. Kita hargai, tidak apa-apa. Itu pemikiran mereka. Tidak ada yang salah. Ya. Apapun yang ada dalam sekarang kita tidak ada yang salah. Hanya memang kita membersamai mereka. Terus teman-teman kayak gini dulu sebenarnya kayak gini. Oh iya. Dengan cara yang halus, dengan cara yang pendekatan tadi. Kan ada orang juara salah, nggak pintar. Kamu itu nggak mudah-mudah. Tidak. Pernah nggak kayak gitu? Pernah dibilang. Pernah nggak misalnya dimarahi sama guru SD? Pernah nggak punya pengalaman yang memainkan, yang membuat Anda itu nggak pernah lupa sampai sekarang? Pernah. Sakit atau enggak? Sakit nggak? Waktu itu sakit. Sekarang masih sakit. Sudah tahu ya. Pernah nggak teman-teman dimarahi sama guru-guru waktu SD? Sakit nggak? Sakit. Saya pernah, semuanya pasti pernah. Sakit nggak? Sakit banget. Nah, teman-teman sekarang kembali ke posisi guru yang tadi, yang pernah membuat Anda sakit, ya enggak? Tapi bagaimana caranya? Ya kita pendekatan. Teman-teman yang tadi mengutamakan hasil pasti belum paham, atau perlu kita dekati untuk lebih paham. Saya yakin itu. Makanya sekarang orang sedikit mungkin sak melakukannya. Nah kalau diri saya ya sak ugai. Ketekannya. Karena dengan seperti itu sebenarnya kita tertatih pelan-pelan akan menuju kesuksesan. Tapi kalau anak dipaksakan hasil tadi menghukum. Kowe nek hari ini disiplin, tak kasih hadiah. Ya, jangan sugi. Kasih disiplin. Pak hari ini saya disiplin, mana hadiahnya? Pak hari ini saya pintar, mana hadiahnya? Jangan yang kalah kabur. Tidak. Itu kalau berorientasi pada hasil. Hari ini saya juara, kok nggak dapat apa-apa ya? Ya nggak? Padahal biasanya saya dapat 1 juta. Padahal biasanya saya punya hadiah. Kayak gitu. Maka proses. Nah, tadi tanggapannya kita harus menanggapi. Ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Cuma perlu pendekatan. Bagaimana kita akan mendekati? Begitu ya? Ya, next terus. Tadi udah jelas ya. Terus slide nih di soal bisa saya bacakan. Nah lagi ya ini ada konsekuensi. Ada PDF jadi beda sebentar. Ada yang lain yang mau ditanyakan tentang penghargaan dan hukuman? Tentang disiplin tadi sudah paham peserta guru? Disiplin dari diri kita sendiri. Ya, monggo.
Restitusi. Mengembalikan identitas. Yang restitusi us, definisi restitusi. Atasnya. Atasnya lagi. Oh, ya, mana? Jadi mungkin ada masukan juga dari Pak Muhyiddin. Setelah dari ada salah satu siswa yang mungkin berkesan oleh teman-temannya, dia iseng jahil, bahkan mungkin dikatakan sama temannya. Nah, dari maksudnya kemarin sudah mencoba dari saya untuk pendekatan lah, berikan. Tapi yang namanya berkomunikasi dengan anak kelas bawah itu ya gampang-gampang angel gampang. Karena mereka mungkin satu sisi ada yang belum mereka pahami, tapi juga ada yang ya seperti itulah kalau yang anak kelas bawah. Ini salah satu rencana yang mungkin akan saya lakukan nanti, betul atau tidak, karena juga yang di sini harus dipikirkan. Yang dipikirkan itu terkait dengan mentalnya anak juga ya. Kemarin sudah anaknya, ini kebetulan ada dua, anaknya sudah ketemu dengan saya kemarin yang satu kemungkinan nanti mau ketemu sama saya. Tapi ketika mereka hanya ketemu dengan saya, terus nanti kalau mereka hanya ketemu dengan saya, terus kemudian coba kamu ke kelas nanti, biasanya mereka tidak, yaitu apa ya, karena mungkin tidak disaksikan oleh teman-temannya ya, seolah-olah yang tadi disampaikan oleh Ustazah Esti ya sudah angin lalu kayak gitu. Nasihat dari Ustazah Esti dianggap sudah ya. Wong kemarin saja, nanti kamu kembali ke kelas minta maaf sama Ustazahnya coba kayak gitu. Itu saja tidak dilakukan kayak gitu. Sebelum ditegur oleh Ustazahnya, kebetulan sudah tak kabari kayak gitu, ini anaknya mau kembali ke kelas. Nah, rencana saya seperti ini. Setelah nanti dipanggil sama saya biar nanti mereka ibaratnya betul atau tidak yang akan saya lakukan, saya akan mengajak anak itu langsung minta maaf di depan teman-temannya kayak gitu loh. Jadi temannya itu betul-betul apa ya dia bahasanya tapi dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan berjanji di depan teman-temannya semuanya untuk tidak mengulangi lagi, tidak iseng lagi, dan harapannya nanti dari teman-temannya itu ketika mendengar langsung disaksikan oleh ustadz-ustadznya, dia akan oh ya, insya Allah nanti teman saya ini akan berubah jadi lebih baik dan harapannya bisa kembali ke bersama dengan teman-teman yang lainnya, bisa diterima lagi oleh kelompoknya di kelas itu kayak gitu. Jadi tidak yang lainnya tidak merasa takut dan lain sebagainya, seperti itu. Gimana? Ya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dipanggil seorang guru. Ada? Salah satunya. Kadang begini. Orang yang dipanggil sama BK itu terkesan banyak masalah. Tapi dia lebih nyaman sebenarnya. Ya enggak? Dekat dengan orang yang menghukum sih, ya enggak? Nah, restitusi seperti ini, Us. Ada tiga bagian restitusi. Langkahnya adalah mengembalikan identitas dan menanyakan mengapa kamu itu bersikap seperti itu, kemudian apa yang kamu inginkan. Tiga ini harus satu paket. Namanya segitiga. Nanti ada. Tapi ini kalau ada pertanyaan
Contohnya gini, tadi kan si anak kan tadi berbuat salah ya Gus ya, berbuat salah, dipanggil saja, dipanggil. Yang pertama, kembalikan identitas anak itu sendiri. Dengan cara apa? Contoh seperti ini, Mas, saya dengar kamu hari ini terlambat. Mengapa? Kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman, kamu hari ini terlambat, kamu dapat hukuman. Ini aturannya. Salah nggak kita? Salah nggak? Salah. Karena kita harusnya tadi yang disampaikan Bu, kita harus tahu apa yang motivasi dalam diri kita. Karena setiap perilaku manusia pasti punya tujuan tadi, ya enggak? Mas, saya dengar hari ini kamu berantem dengan teman. Nanti dia akan cerita, ini enggak Mas? Iya, dan lainnya enggak? Kalau dia akan cerita, berarti dia sudah terbuka dengan kita. Nah, kembalikan identitas mereka. Apa yang mereka lakukan bisa cerita dengan kita. Kalau itu belum, jangan memaksa ke segitiga yang lain, motivasinya atau keyakinan kelasnya. Paham ya Ustaz? Jadi harus kembalikan identitas murid itu sendiri. Yaitu dengan kamu tadi berantem di kelas. Iya, mengapa? Kan akan belajar. Saya sampaikan, saya tanya kepada Ustaz, berantem itu wajar atau tidak Ustaz? Wajar enggak? Wajar atau tidak? Kalau wajar, sampaikan wajar. Wajar nak, Ustazah kalau kayak gitu wajar. Maka akan ada hubungan yang baik antara kita sama anaknya enggak? Karena berantem itu wajar, karena kan pengen mengendalikan diri sendiri, ya enggak? Saya diladeni sama orang. Apa yang saya lakukan? Saya kembalikan. Karena saya dihina, ya enggak? Maka berujunglah berantem, ya enggak? Maka kembalikan. Kenapa kamu berantem? Dia akan bercerita, oh, yang salah kan berantemnya. Kan ada asalnya tadi. Karena saya dihina, oh ya wajar. Karena kamu pengen mempertahankan dirimu sendiri. Wajar saja. Nah, kembalikan. Kira-kira apa motivasimu kenapa berantem? Karena udah berulang kali dia itu seperti kamu berantem. Karena dia udah mengajak keterlaluan. Kamu itu sikap. Kan teman-teman juga nggak mau kan dihina terus. Maka semuanya akan bersikap. Tanyakan, mengapa Anda bersikap seperti ini? Apa efeknya? Maka dikembalikan. Nah, teman-teman juga seperti itu ya kan? Nah, kemudian setelah dikembalikan identitasnya, Mas, Mbak, kamu bersikap seperti itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Sebaiknya seperti apa? Kembalikan. Nah, maka akan muncul dalam diri mereka. Ya enggak? Kira-kira kalau berantem itu bagus atau tidak? Tidak. Maka itulah sesungguhnya restitusi sendiri. Terus apa yang kamu lakukan sekarang supaya tidak ketika kamu dihina, dicaci maki, ya terus saya akan laporan selesai. Kalau berantem lagi bagus nggak? Ya nggak bagus. Seperti itu. Tapi memang segitiga restitusi ini adalah sebagai upaya. Maka perlu namanya bos kesabaran. Hawanya orang pas, deweknya orang pas ya terus. Dewek lagi anak masalah nang rumah, anak masalah karo anake, anak masalah karo bojone misalkan, kegawa. Nah inilah, jangan menghadirkan yang di rumah ke diri kita kan? Ya enggak? Saya dipesan sama guru saya waktu ini. Kalau kita berusaha restitusi, kan penak banget restitusi mengembangkan identitas, terus kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira bagus atau tidak? Kan penak banget. Saya di SMP berkali-kali terus tidak peci, hanya peci saja, hanya sandal saja. Tapi mereka juga manusia. Wajar nggak bersikap angel? Ya nggak? Wajar nggak hati mereka belum terbuka? Wajar nggak? Wajar. Karena mereka juga manusia yang pasti punya sang pencipta. Yang menciptakan siapa?
Allah, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Disitulah kita bertawakal kepada Allah. Kita kepengen menyelesaikan sama orang lain tapi tidak pernah melibatkan Allah dalam diri kita, itu ya sebagai manusiawi Islam ya itu tidak baik. Begitu ya Gus ya. Berarti harus melibatkan. Semangat Gus. SMP aman banget. Ketemunya Pak Udin sama BK. Amin juga. Ya, tapi semenjak saya dapat ilmu ini, saya ngobrolnya lebih enak Gus. Mas, kamu kenapa terlambat? Besok bilangnya lagi enggak. Sekarang yang tadinya ketemunya langsung ikutin, sekarang enggak. Halo Pak Udin, nyaman gak Gus? Kalau kita menghukum, nyaman gak di kita? Enggak nyaman. Seolah kita jauhnya enggak Gus? Sangat jauh. Dan itu kita tidak inginkan. Benar? Sangat jauh. Aku kalau beda-beda sampai kalau singgung, aduh banget. Aduh banget rasanya kayak bebek. Padahal kita nggak berbuat dosa ya kan? Kita hanya menegakkan aturan. Tapi ternyata itu salah. Salah itu. Ya kurang tepat maksudnya. Ya, oke. Ini sudah terakhir sebenarnya. Masih beberapa banyak, tapi karena ada waktu yang terbatas, terus ya. Intinya sampai situ saja. Nah, budaya positif sebenarnya masih ada lagi keyakinan kelas tuh. Tadi saya nyampaikan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu perlu atau tidak? Perlu atau tidak, Gus? Perlu. Yang perlu cum satu. Kenapa, Gus? Iya. Ya. Peraturan. Kalau orang saya bilang, apa itu peraturan? Sesuatu yang harus ditaati, ya enggak? Disiplin, muncul kata disiplin. Sebenarnya dalam teori kurikulum merdeka ini tidak ada peraturan kelas. Karena peraturan kelas itu lebih kejam sebenarnya. Meskipun pada intinya sama, tapi sudah bergeser. Ya. Ya. Betul. Peraturan, saya tanya, peraturan yang buat siapa? Bersama-sama. Dari bersama-sama itu prosesnya seperti apa, Ustaz? Apakah kita menentukan, anak menyepakati, atau dari anak kita yang menyetujui? Oke. Kita fasilitator. Idenya dari contoh hadir tepat waktu itu idenya dari siapa? Ya. Sebenarnya sudah bagus ya. Peraturan kelas itu bukan tidak bagus, semuanya sudah bagus. Tapi nanti apa yang disampaikan sama Bu Riri itu bagus. Karena lebih tepatnya adalah peraturan kelas itu harus dibuat berawal dari harga yang ada. Contoh mungkin anak-anak, karena nanti pada saat siapapun yang melanggar aturan atau keyakinan kelas itu akan kembali ke mereka. Sehingga kita bukan sebagai orang yang menghukum. Begitu. Jadi kita sebagai manajer, lagi, Mas, kamu berangkat sama temanmu kira-kira baik apa enggak? Melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita sampai membuat? Karena tertuang di situ nanti. Maka keyakinan kelas ini yang harus dibuat dulu. Kira-kira perlu nggak kita menghormati orang lain? Apa caranya? Ngomongnya yang sopan, ngomongnya yang saling menghormati.
maka nanti akan kembali ke mereka sendiri. Inilah internalisasi keyakinan diri kita dan kebajikan universal tadi. Sebenarnya peraturan hukuman itu sebenarnya kita sudah bergeser. Kalau orang bilang kamu tidak taat aturan, maka orang itu terus tegang, ya enggak? Tapi kalau Mas, kamu hari ini terlambat mengapa? Terus kemudian hari ini terlambat melanggar apa? Oh iya, ini saya ini. Seperti itu. Ya, jadi, nah sekarang dari grup ini peraturan itu benar-benar harus dibuat oleh siswa, benar difasilitasi oleh kita, sehingga benar-benar kita yang melaksanakan. Jangan sampai teman-teman yang sudah membuat itu bagus, benar. Tapi ada beberapa yang kadang-kadang terhadap diri kita ya, kita memaksa aturannya nggak pernah nggak? Yang itu malah kita membuat kita pusing. Ya nggak harus, pernah nggak? Yang mana? Menggunakan sesuai dengan fungsinya, bukan untuk mungkin bicara peraturan yang lain memberitahukan bahwa fungsinya untuk apa. Nah, maksud saya itu yang dimaksud saya di sini itu saya itu ragunya apakah hanya disampaikan fungsi-fungsi dasarnya, tidak perlu kayak aturan-aturannya atau bagaimana? Ya, begini. Dalam teori kurikulum merdeka kita sampaikan, nah kalian sekolah ini contoh di bab apa lah ya, di pelajaran khusus, jangan terlalu contoh hari ini anak-anak mau belajar, ya Pak. Terus kira-kira belajarnya mau gimana, senang apa sedih gitu? Senang. Kalau yang senang seperti apa? Contoh belajar, memperhatikan diri dan lain-lain. Maka dibuatlah kesepakatan. Kesepakatan itu yang akan mendukung sebuah program dari penjelasan atau kita semuanya. Jangan sampai kesepakatan itu semuanya dari kita sehingga membuat anak itu tidak nyaman. Harus menyertakan anak-anak hari ini kepengennya apa, kepengen bermain bola, anak-anak hari ini kepengen apa, kepengen melempar, bahkan dibuat kesepakatan. Anak-anak, teman-teman bisa nggak hari ini membuat mereka bisa bagaimana biar mulai ini supaya maksimal. Intinya kita membuat kesepakatan kelas, jangan sampai kita berawal dari sebuah peraturan ini dari kita. Misalkan ada kesepakatan 10, buatlah mereka 10 ini. Misalkan 10 ini buat dari anak, keluarkan, kita bahas bersama-sama. Memang sebelum sulit itu lama dan perdebatan dan anak nggak berubah. Ya. Ya. Yang memungkinkan saja. Contoh anak kelas 1 saya mengajak kelas 1. Nah, hari ini anak-anak pengen bermain. Terus kalau Ustaz pengen bermain, kira-kira anak-anak bermainnya sendiri apa sama Ustaz? Sama Ustaz. Boleh nggak kalau Ustaz memerintahkan anak rapi? Boleh rapi. Tapi kalau saya aman-aman dulu. Anak-anak siap, gerak. Sini Melayu. Saya sekarang di kelas 1 itu cenderung aman. Nah hari ini kita bermain oke. Anak-anak bisa nggak berbaris? Bisa. Karena berbaris akan lebih cepat dan menyenangkan. Anak-anak berbaris. Nah hari ini anak-anak pengen nggak jadi pemimpin berdoa? Siapa pun satu. Maka kita memberikan kesempatan untuk menguatkan bahwa anak-anak ada sesuatu yang kita sematkan nilai-nilainya itu. Jangan semuanya dari seorang guru. Kalau semuanya dari seorang guru, ada satu saja yang tidak sesuai, kita marah. Kita terngiang-ngiang, ya kan? Ya, tapi ini proses Artinya tidak mungkin apa yang kita bahas, apa yang kita terapkan
langsung terjadi, langsung sesuai enggak? Maka di sinilah tadi yang disampaikan. Kita itu membersamai, kita itu memproses. Tidak boleh kita hari ini anak kamu baik, maka itu tidak boleh. Maka inilah kurikulum kita itu membersamai, sama dengan kita kepengen terngiang-ngiang oleh anak kita. Oh iya, bisa ada guru yang membersamai saya, ada enggak? Bisa ada SD yang membersamai saya. Bukan guru yang membentak-bentak, itu enggak. Kepengen enggak kita terngiang-ngiang seperti itu? Enggak. Sementara kita saja bisa terngiang-ngiang oleh sebuah kejadian masa dulu ketika kita dimarahi sama guru kita. Yang meskipun memang karena di usia SD, di usia 12 ke bawah, saya dalam kali ini memang anak sangat rawan dan sangat mudah untuk menerima sesuatu yang refleks dari kita, sangat mudah, sehingga kita aja sangat terngiang-ngiang. Saya kembalikan, apakah misalnya di saat SMA pernah satu kata terbenak di hati pikiran misalnya? Enggak. Yang paling terbenak adalah di usia SD-nya enggak? Di usia SMP sempat menjadi bahkan kita ini guru SMP sama SMA kita itu sulit ya, nggak bisa sulit sekali. Maka inilah keunggulan kita bersama mereka seperti yang luar biasa. Jadi guys, itu ya, artinya ini proses. Semuanya kita yang berjalan ini proses. Kita tidak orientasi pada hasil. Itu CSP tidak boleh hasil. Proses. Jadi guys, itu saja yang saya sampaikan. Saya minta waktu 10 menit maksimal untuk memberi tanggapan terhadap apa yang saya sampaikan. Kritikan, masukan, penguatan boleh. Karena ini bagian dari apa yang saya lakukan. Baru sudah selesai. Terima kasih. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon doanya saya bisa menyelesaikan kegiatan ini dan bisa kebaikan untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ternyata selokannya mati. Kita tolong tadi sudah diskusi ya. Ada 1, 2, 3 pertanyaan atau mungkin mau ditanyakan, ada 1 pertanyaan lagi, silakan. Cukup? Bu Yusuf cukup? Cukup, silakan. Forum diskusi hari ini saya cukupkan. Terima kasih Bu Buri, Bu Esti, Bu Dian dan teman-teman yang lain sudah memberikan pertanyaan penguatan. Monggo. Boleh. Monggo wis ditepakas. Nggih. Ya, langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya. Pak Muhyiddin selaku apa namanya? CGP narasumber. Ya, CGP angkatan ke-9 dan teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi terlambat masuk biar dapat semuanya seperti itu. Nih, insya Allah apa yang disampaikan Pak Muhyiddin hari ini, walaupun mungkin dengan waktu yang terbatas, banyak manfaatnya buat kita ya usia. Ya, di sini satu kesimpulan mungkin yang perlu diubah dari kita adalah mindsetnya sekarang. Jadi bagaimana sekarang kita tadi selama kita membersamai anak-anak kita belajar di sekolah harus seperti apa gitu, harus membudayakan hal-hal yang positif seperti itu. Mungkin lebih mengutamakan penghargaan daripada punishment. Malah sekarang nggak boleh ya. Sebenarnya saya mau nanya terus, kalau tidak ada punishment ketika ada anak yang mungkin kurang tepat atau apa, kita harus bagaimana? Karena kadang biasanya anak orang dihukum kayak gitu ya usia. Nah, mungkin satu kesempatan yang lain ilmu dari Pak Muhyiddin bisa disampaikan kami terkait dengan itu. Dan saya sendiri tadi juga mungkin ini saya sendiri
ya mungkin nggak tahu kesindir atau apa. Ya selama ini mungkin teman-teman sudah, yang pertama tadi terima kasih, salah satu terima kasih saya itu buat teman-teman semuanya Pak Mahmudin di sini. Saya selaku kepala, tidak ada teman-teman semuanya, saya juga tidak ada apa-apanya, tidak bisa berjalan seperti itu. Dan mungkin saya juga tadi, kalau jenengan mungkin kan lebih ke anak-anak ya usianya, saya kan lebih ke jenengan ya itu. Ya bukan tadi terkait dengan pemberian kesempatan kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin oh ya berarti sering menunjukkan baik aku rata ditunjuk misalkan, ya kadang ditunjuk ya gelap. Ya mohon maaf sama sekali, insya Allah di sini saya tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya, insya Allah semuanya sama. Dan mungkin dari panjenengan yang sudah tadi datangnya kasih atau apa belum pernah diberikan apresiasi sama Bu Esti. Ya mohon maaf sekali. Dan sekali lagi ayo bareng-bareng kita mulai sekarang, walaupun tadi tidak bisa instan pastinya, tapi dimulai sedikit-sedikit untuk merubah mindset kita selama kita membersami anak-anak kita untuk membiasakan budaya positifnya kayak tadi. Apa-apa ya dikit-dikit kita berikan penghargaan itu kan tidak harus materi ya Pak Mahmudin, hebat dan lain sebagainya, itu dengan kata pujian hebat. Terus mungkin terkait dengan ini juga saya pesan ke teman-teman semuanya, ketika mungkin menegur anak-anak apalagi sampai personal, jangan menegur satu anak adalah di depan teman-teman yang lainnya, okay? Karena perlu dijaga perasaannya juga seperti itu. Okay? Kalau memberikan penghargaan sih, insya Allah di depan teman-temannya dia akan jadi lebih bangga. Tapi kalau kita menegur apalagi sampai menyebutkan namanya, Rina, jangan gini-gini, nah di depan teman-temannya itu pasti dia juga nantinya akan terngiang-ngiang. Aku yang tahu dia neng sadaya pas lagi nang kan isin aku neng kanca-kanca nih seperti itu. Jadi sekali lagi matur nuwun Pak Mahmudin untuk ilmunya hari ini. Ya, mudah-mudahan memotivasi teman-teman semuanya. Angkatan 11 belum tutup, masih tinggal beberapa hari lagi. Ayo katanya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya kita bagaimana, apakah bolak-balik nggak tahu lah. Ya kami berlima juga sedang proses, nggak tahu nanti lulus apa tidak. Ya mudah-mudahan sekali lagi mumpung SN masih iso mikir. Karena wis tambah tua tambah umur wis tambah malas saya mikir. Jadi ayo yang belum mendaftar silakan dicoba, 1 hari menggarap isi, insya Allah selesai. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya sudah membersamai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, alhamdulillah kerja terus ya, juga menunaikan kewajiban, tapi saya juga bisa membersamai teman-teman. Ternyata saya juga dekat dengan guru SD. Gitu ya guys ya. Tidak hanya saya hello dengan guru-guru kelas 2 sampai kelas 6. Ini harus bisa ya Bu. Ya, terima kasih. PR masih dari pertanyaannya Bu Esti, saya akan kuatkan lagi bersama teman-teman yang lain. Karena ini MC-nya izin, saya tutup ya. Semoga, dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan penyampaian tutur kata ataupun apapun yang terjadi dalam menyinggung teman-teman, saya dimaafkan. Dan begitu juga sikap teman-teman yang mungkin akan menyinggung, tapi saya apresiasi teman-teman luar biasa hari ini. Teman-teman yang lain hanya 10 peserta, dan ini kebijakan BSI semua guru dilibatkan. Ini yang luar biasa bagi saya. Begitu yang lain, saya yang lain itu hanya terbatas, dan saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa hari ini. Semoga kesempatan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih, buat sehat semuanya. Bagi yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sehat semoga dijaga kesehatannya. Amin Allahumma. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan video yang kami persembahkan.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.